hasil diskusi kami tentang teks sejarah yang berjudul Peristiwa Rengas Dengklok. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Nama saya Siti Elin Juliawati. Nama saya Santi Nurhasana. Nama saya Tika Rahayu. Nama saya Siti Halimah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu peristiwa penting menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh kekalahan Jepang dari sekutu. Saat itu pasukan Amerika Serikat meluncurkan serangan bom ke kota Hiroshima, Jepang pada 6 Agustus 1945. Kejadian itu membuat semua pasukan Jepang di belahan dunia melemah. Serangan bom susulan dari pasukan Amerika Serikat kembali terjadi 3 hari berselang pada 9 Agustus 1945. Kali ini bom atom tersebut menghancurkan kota Nagasaki. 2 bom besar ini membuat Jepang tunduk pada sekutu. Mendengar kabar Jepang telah mengalami kekalahan, para pemuda Indonesia sangat berambisi untuk segera mengumumkan kemerdekaan. Pada 12 Agustus 1945, utusan Jepang melalui Marshal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno dan Hatta bahwa pemerintah Jepang akan memberi kemerdekaan untuk Indonesia. Jepang ingin proklamasi dilakukan pada 24 Agustus. 2 hari setelah pulang dari Vietnam, Hatta menceritakan kepada Sultan Syahrir tentang hasil pertemuannya itu. Setelah mengetahui hasil pertemuan di Vietnam, Syahrir mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Menurut Syahrir, keinginan Jepang yang menunda-nunda itu hanya siasat semata sebagai tipu muslihat. Namun Soekarno masih mengikuti kata Jepang. Pada 15 Agustus 1945, para pemuda pun mengadakan rapat di salah satu ruang lembaga bakteriologi Jalan Pegangsaan Timur nomor 13 Jakarta untuk merumuskan pelaksanaan kemerdekaan. Rapat ini dihadiri oleh Hairul Saleh, Johar Nur, Kusnandar, Subdio, Subianto, Margono, Armansyah, dan Wikana. Hairul Saleh sebagai pemimpin memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri, bukan menggantungkan ke pihak lain. Darwis dan Wikana menyampaikan keputusan rapat kepada Soekarno dan Hatta, namun keputusan rapat tersebut ditolak oleh Soekarno. Ia bersikap keras bahwa proklamasi tetap harus dilaksanakan oleh PPKI. Para golongan muda merasa kecewa atas jawaban dari Soekarno. Mereka lalu menculik Soekarno dan Hatta pada 16 Agustus 1945 ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Siasat menculik Soekarno dan Hatta bukan tanpa alasan. Salah satu orang yang berperan penting dalam penculikan tersebut adalah Sodanco Singgi, seorang anggota PETA atau pembela tanah air. Rengas Dengklok dipilih sebagai tempat untuk mengamankan Soekarno-Hatta karena letaknya terpencil sekitar 15 km dari Jalan Raya Jakarta-Cirebon. Terdapat pasukan PETA yang bersenjata lengkap serta daerahnya dapat dipantau dari berbagai penjuru atau dapat dengan mudah mengawasi tentara Jepang yang akan datang ke Rengas Dengklok. Setelah sampai di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta ditempatkan di rumah milik warga Tionghoa yang bernama Dijau Kisyong. Golongan muda kembali mendesak agar Soekarno dan Muhammad Hatta bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi pembicara tersebut tidak membawa hasil. Akan tetapi dalam pembicaraan pribadi antara Sodanco Singgi dan Soekarno, Sodanco Singgi menyimpulkan bahwa Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia segera setelah kembali ke Jakarta. Kesedihan Soekarno tersebut disampaikan kepada golongan muda di Jakarta. Keesokan harinya, tepat pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta di rumah Soekarno, atau yang sekarang Gedung Perintis Kemerdekaan di Jalan Proklamasi. Struktur teks sejarah tentang peristiwa Rengas Dengklok. Orientasi.
Peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu peristiwa penting menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Urutan peristiwa. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh kekalahan Jepang dari sekutu. Saat itu pasukan Amerika Serikat meluncurkan serangan bom ke kota Hiroshima, Jepang pada 6 Agustus 1945. Kejadian itu membuat semua pasukan Jepang di belahan dunia melemah. Serangan bom susulan dari pasukan Amerika Serikat kembali terjadi 3 hari berselang pada 9 Agustus 1945. Kali ini, bom atom tersebut menghancurkan kota Nagasaki. 2 bom besar ini membuat Jepang tunduk kepada sekutu. Mendengar kabar telah mengalami kekalahan, para pemuda Indonesia sangat berambis untuk segera mengumumkan kemerdekaan. Pada 12 Agustus 1945, utusan Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno dan Hatta bahwa pemerintahan Jepang akan memberikan kemerdekaan untuk Indonesia. Jepang ingin proklamasi dilakukan pada 24 Agustus. 2 hari setelah pulang dari Vietnam, Hatta menceritakan kepada Sultan Syahir. Syahir mendesak Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan. Menurut Syahir, keinginan Jepang yang menunda-nunda itu hanya siasat semata sebagai tipu muslihat. Namun, Soekarno masih mengikuti kata Jepang. Pada 15 Agustus 1945, para pemuda pun mengadakan rapat di salah satu ruang lembaga bakteriologi Jalan Penggasan Timur nomor 13 Jakarta untuk merumuskan pelaksanaan kemerdekaan. Rapat ini dihadiri oleh Syairul Saleh, Johan Nur, Kusnandar, Subdio, Subianto, Margono, Armansyah, dan Wikana. Syairul Saleh sebagai pemimpin memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri, bukan menggantungkan ke pihak lain. Darwis dan Wikana menyampaikan keputusan rapat kepada Soekarno dan Hatta. Namun, keputusan rapat tersebut ditolak oleh Soekarno. Ia bersikap keras bahwa proklamasi tetap harus dilaksanakan melalui PPKI. Para golongan muda merasa kecewa atas jawaban Soekarno. Mereka lalu menculik Soekarno dan Hatta pada 16 Agustus 1945 ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Siasat menculik Soekarno dan Hatta bukan tanpa alasan. Salah satu orang berperan penting dalam penculikan tersebut adalah Sondanko Singgih, seorang anggota PETA atau pembela tanah air. Rengas Dengklok dipilih sebagai tempat untuk mengamankan Soekarno-Hatta karena letaknya terpencil sekitar 15 km dari jalan raya Jakarta-Cirebon. Terdapat pasukan PETA yang persenjataannya lengkap, serta daerahnya dapat dipantau dari berbagai penjuru, atau dapat dengan mudah mengawasi tentara Jepang yang akan datang ke Rengas Dengklok. Setelah sampai di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta ditempatkan di rumah milik warga Tionghoa yang bernama Lijau Ki Siong. Golongan pemuda kembali mendesak agar Soekarno dan Muhammad Hatta bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi pembicaraan tersebut tidak membawa hasil. Akan tetapi, dalam pembicaraan pribadi antara Sondanko Singgih dan Soekarno, Sondanko Singgih menyimpulkan bahwa Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia segera setelah kembali ke Jakarta. Kesediaan Soekarno tersebut disampaikan kepada golongan pemuda di Jakarta. Reorientasi. Keesokan harinya, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, di rumah Soekarno, atau sekarang Gedung Perintis Kemerdekaan di Jalan Proklamasi. Kaidah kebahasaan cerita sejarah peristiwa Rengas Dengklok. 1. Pronomina atau kata ganti. Pronomina terbagi menjadi 2 bagian, tunggal dan jamak. Tunggal yaitu ia, jamak yaitu mereka. 2. Keterangan waktu atau masa lampau yaitu A. Pada tanggal 16 Agustus 1945, B. Pada tanggal 6 Agustus 1945, C. Pada tanggal 9 Agustus 1945, D. Pada tanggal 12 Agustus 1945, E. Pada tanggal 15 Agustus 1945,
F. Pada tanggal 17 Agustus 1945. 3. Keterangan tempat, yaitu A. Jepang, B. Ke kota Hiroshima, Jepang, C. Kota Nagasaki, Jepang, D. Di Dalat, Vietnam, E. Di Vietnam, F. Salah satu ruang lembaga bakteriologi, Jalan Penggasaan Timur nomor 13 Jakarta. G. Ke Rengas Dengklok atau di Rengas Dengklok. H. 15 km dari Jalan Raya Jakarta sampai Cirebon. I. Di rumah milik warga Tionghoa. J. Ke Jakarta atau di Jakarta. K. Di Jalan Penggasaan Timur nomor 56 Jakarta. Di rumah Soekarno. 4. Konjungsi temporal atau waktu. Interkalimat, contohnya setelah, lalu. 5. Verba, yaitu membaca, memutuskan, menyimpulkan. 6. Nomina, yaitu rumah. Terima kasih.